Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kami dari Universitas Negeri Jakarta, dengan saya Putri Ayu sebagai pembicara pertama, Yulia Gusti sebagai pembicara kedua, dan Andi Konanda sebagai pembicara ketiga. Dengan ini menyatakan menolak adanya mosi. Dewan ini percaya bahwa pembelajaran dalam online lebih efektif untuk diterapkan ke depannya. Kami selaku tim kontra menolak mosi ini dengan tegas. Namun sebelum memasuki ranah substansi argumen saya akan menjelaskan pada akhirnya mengapa mosi ini dan status quo mosi ini lahir dan status quo kita sekarang. Kita mengetahui bahwa penggunaan pembelajaran daring di masa pandemi seperti sekarang ini merupakan pilihan yang alternatif yang digunakan dalam situasi ini. Mengapa? Karena hal ini guna mencegah adanya penularan COVID-19 lewat kontak fisik. Dan tapi Dewan Juri yang terhormat untuk jangka panjang atau jangka yang lebih jauh, pada akhirnya pembelajaran online jika diterapkan dalam jangka panjang tidak akan menjadi relevan dan efektivitasnya mau berkurang. Padahal urgensi dari mosi ini adalah bagaimana pada akhirnya anak-anak didik butuh adanya pembelajaran offline dalam pembelajaran pendidikan mereka, bukan hanya sekedar berbasis online. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa karakteristik dari pembelajaran online ialah sebuah pembelajaran jarak jauh yang memang membutuhkan kuota, membutuhkan gadget ataupun laptop sebagai media perantara tatap mukanya, juga membutuhkan media pembelajaran digital seperti Zoom, Google Meet yang mereka harus pandai dan mampu mengoperasikannya. Dewan Juri yang terhormat, mereka juga membutuhkan kuota untuk untuk mengoneksikan jaringannya agar bisa terhubung satu sama lain. Dan di sini efektif yang dimaksud adalah efektif itu sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Dewan Juri yang terhormat, dan itu bisa dikatakan efektif ketika pada akhirnya tujuan yang tadi sudah disebutkan ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai dalam tenggat waktu yang sudah diterapkan. Dimana kita juga mengetahui bahwa karakteristik dari anak didik adalah belum semuanya bisa beradaptasi dengan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, juga anak didik juga butuh bimbingan secara fisik, secara kontak fisik dari tenaga pendidik dalam hal pembelajaran. Kita juga mengetahui bahwa tugas-tugas yang didapat bukan hanya tentang teori tapi juga ada praktek, dan tidak semua anak mampu dalam memenuhi kebutuhannya seperti laptop, kuota ataupun gawai mereka. Dewan Juri yang terhormat, dan kita juga mengetahui bahwa kondisi geografis Indonesia belum semuanya merata listrik, khususnya ke pelosok-pelosok. Dan Dewan Juri yang terhormat, dan pada akhirnya karena belum meratanya listrik, internet akan lebih susah dicapai ketika pada akhirnya berbasis online diterapkan ke depannya. Memasuki ranah argumen saya yang pertama ialah mengapa metode pembelajaran daring tidak akan efektif diterapkan ke depannya. Yang pertama, ini bisa memperlebar ataupun memperluas kesenjangan antara murid-murid di Indonesia. Yang kedua, bisa membentuk karakter peserta didik akan lebih sulit jika hanya berbasis online. Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, proses kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran pada akhirnya tidak akan menyeluruh jika hanya berbasis online, dan akan rawan kecurangan dalam pembelajaran daring, baik itu di luar kemampuan guru dalam mengontrol aktivitas murid dan lain-lain. Setelah lengkapnya akan dibahas oleh pembicara kedua dan ketiga saya. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwasannya tujuan dari pendidikan adalah untuk pengembangan karakter dan juga kepribadian peserta didik agar mampu mencapai kemandirian diri, yaitu melalui upaya perluasan akses dan juga peningkatan kualitas program pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Lalu mengapa pada akhirnya metode pembelajaran daring ini tidak akan efektif untuk diterapkan ke depannya bagi Indonesia itu sendiri? Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, hal ini hanya akan memperlebar kesenjangan antar murid di Indonesia, utamanya bagi kelompok yang rentan dan miskin seperti mereka yang tinggal di daerah dan lain sebagainya. Mengapa hal ini akan tercapai? Karena pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan fasilitas sarana prasarana penunjang yang tidak hanya disediakan oleh sekolah ataupun pemerintah, tetapi juga mampu disediakan oleh siswa seperti kuota, handphone, laptop, dan lainnya. Bagi mereka yang rentan dan miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga masih sulit untuk dipenuhi, apalagi ditambah beban material kebutuhan pembelajaran daring yang mereka harus sediakan setiap bulannya atau setiap minggunya. Dampaknya apa, Dewan Juri terhormat? Pada akhirnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas hanya eksklusif kepada mereka yang memiliki uang atau yang mampu mengakses itu, yang mampu saja. Yang kedua, Dewan Juri dalam ranah pembentukan karakter peserta didik akan menjadi sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena minimnya interaksi seperti kontak fisik, sulitnya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh, serta rawan akan kecurangan dalam proses pembelajaran, menyebabkan upaya pembentukan karakter peserta didik tidak akan maksimal. Mengapa, Dewan Juri terhormat? Karena kebutuhan psikologis peserta didik seperti sentuhan fisik dan emosional antar siswa dan juga kegiatan proses monitoring dan evaluasi
tidak hanya mengukur aspek kognitifnya saja, tetapi juga aspek sikap dan psikomotorik yang dibutuhkan itu akan sulit dilakukan karena guru memiliki keterbatasan interaksi dengan murid itu sendiri, dan juga karena adanya kemudahan akses seperti mengakses internet dan lain sebagainya, menyebabkan siswa seringkali memudahkan untuk melakukan kegiatan kecurangan seperti mencontek, beralasan berbohong dan lain sebagainya. Maka kami beranggapan bahwasanya kegiatan pembelajaran daring ini tidak akan efektif untuk diterapkan ke depannya. Terima kasih. Kontensi argumen yang pertama kesenjangan sosial dan yang kedua mengenai pembentukan karakter. Kesenjangan sosial, kita tidak berada pada dunia ideal yang mana segala infrastruktur telah berjalan dengan baik, termasuk infrastruktur internet. Perlu diketahui bahwa pada status quo saat ini banyak guru di pedalaman-pedalaman yang harus tetap menemui muridnya secara tatap muka untuk memberikan pengajaran, dan inilah yang akan terjadi ketika pendidikan daring eksis terlalu lama di Indonesia, yang akhirnya akan menyusahkan guru karena tidak semua murid memiliki aksesibilitas teknologi dan juga infrastruktur yang tidak merata, yang masih sangat payah di Indonesia. Dan inilah yang akan menciptakan jurang kesenjangan antara pendidikan daring yang di kota dengan pendidikan daring yang ada di daerah. Lalu memasuki ranah argumentasi yang kedua, bahwa pertanyaan yang harus dijawab oleh tim pro adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan afeksi siswa. Dan dalam pendidikan daring, dari pembicara kedua kami sudah menyatakan bahwa ketika pendidikan offline itu akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Murid diperhatikan ketika ada masalah, murid diberikan konsultasi ketika ada masalah, diberi konseling, dan mereka juga akan diberikan konsultasi mengenai jenjang pendidikan mereka untuk lebih lanjut ke depannya. Dewan juri yang terhormat, tim kami telah menjelaskan secara baik urgensi mengapa mosi ini lahir dan patut diperjuangkan dan patut dimenangkan oleh sisi kami, dan juga status quo yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama dan kedua, dan juga elaborasi argumen yang telah saya sampaikan sendiri sebagai pembicara kedua, sebagai pembicara ketiga, dan juga pembicara kedua oleh tim kami. Memasuki ranah best case dan worst case skenario kami, best case kami adalah fungsi dan esensi pendidikan yakni kognisi, afeksi, dan psikomotorik akan kembali ke hakikatnya, akan kembali secara signifikan seperti sedia kala. Dibandingkan dengan sisi best case mereka adalah akan tercipta adaptasi pendidikan yang akrab dengan teknologi, tetapi itu tidak eksklusif di sisi mereka, melainkan itu juga akan terjadi di sisi kami ketika pendidikan offline itu kembali dilaksanakan di Indonesia. Dan ini ya, karena apa? Karena kita sudah memasuki ranah digitalisasi yang mana semua aspek kehidupan akan terdigitalisasi secara signifikan. Lalu worst case skenario kami adalah kendala bagi penduduk di pedalaman untuk aksesibilitas dan infrastruktur akan sulit dinikmati oleh siswa. Tetapi itu masih lebih baik karena perbaikan oleh pemerintah saat ini memang mengacu ke daerah pedalaman, dan setidaknya siswa masih mendapatkan afeksi pembentukan karakter dibanding di sisi mereka, dan juga akan mendapatkan esensi pendidikan itu sendiri. Di sisi mereka yang mengutamakan pembangunan infrastruktur penunjang internet yang malah melupakan pembangunan primer, yakni pembangunan aksesibilitas dan pembangunan sekolah itu sendiri. Mereka terlalu berkutat pada pembangunan infrastruktur internet untuk akhirnya mereka memprioritaskan pendidikan daring ini eksis lebih lama di Indonesia. Maka dengan ini kami menyatakan menolak dengan mosi kali ini. Terima kasih.